Saudara-saudari terkasih, selamat jumpa dan salam Imagodeo. Kita berjumpa kembali di channel KSCC Medan dalam permenungan kita Minggu Biasa keempat. Tepatnya hari ini kita memperingati pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Adapun bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 32. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari Injil yang telah kita dengarkan bersama, kini kita akan merenungkan mengenai bagaimana kisah yang dilukiskan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 32. Menceritakan momen yang begitu kudus, yaitu ketika bayi Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Peristiwa ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi mengandung makna yang mendalam bagi iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam era yang serba cepat ini kita seringkali lupa meluangkan waktu untuk merenung dan menantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita cenderung menginginkan hal-hal yang serba instan, sehingga kita menjadi orang yang mudah mengeluh dan sulit untuk bersyukur. Banyak hal atau kesibukan yang membuat kita tidak lagi meluangkan waktu untuk merasakan kehadiran Tuhan. Namun, hari ini dari kisah Simeon yang menanti-nantikan kedatangan Yesus sangatlah jelas mau mengatakan kepada kita untuk sabar dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu datang tepat waktu. Kehadiran Simeon dalam peristiwa ini sangat menarik. Ia adalah seorang yang saleh dan rindu akan kedatangan Sang Mesias. Sebelumnya, Roh Kudus telah menjanjikan kepadanya bahwa ia akan melihat Mesias sebelum meninggal. Sehingga pertemuannya dengan Yesus pun menggenapi janji Tuhan dan memberinya kedamaian yang sempurna. Kisah Simeon mengingatkan kita untuk terus menantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga dengan kehadiran Yesus sebagai terang bagi kita umatnya, di mana dalam Injil dikatakan bahwa Simeon dalam doanya menyatakan Yesus adalah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal Yesus telah diberikan karunia
untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Lalu saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah pentingnya iman yang tulus. Simeon adalah contoh orang yang memiliki iman yang tulus dan teguh. Ia sabar menantikan janji Tuhan dan akhirnya menerima berkat yang luar biasa. Para saudara yang terkasih, dari Injil ini kita telah disapa oleh Tuhan untuk senantiasa memelihara iman yang tulus untuk merasakan dan menerima kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kehadiran Tuhan yang kita nantikan bukan lagi sebagaimana dialami oleh Simeon yang menerima atau menyambut Yesus di pangkuannya. Akan tetapi, kehadiran Yesus dapat kita rasakan melalui banyak berkat yang telah kita terima, mulai dari hal-hal kecil, dari rahmat kesehatan, dari rahmat sukacita, bahkan kalau kita dapat memaknai setiap pengalaman yang kita lalui, kita akan menemukan banyak berkat yang perlu kita syukuri. Misalnya, ketika kita selamat dalam perjalanan menuju suatu tempat, dan juga ketika kita masih dapat menikmati udara melalui nafas kehidupan yang masih diselenggarakan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mulai dari hal-hal kecil dan dari rasa syukur itulah, jika kita mulai dari hal-hal yang demikian, maka kita akan semakin banyak mensyukuri kehidupan kita, dan dari rasa syukur itu kita baru menyadari kehadiran Yesus yang sebetulnya selalu menyapa kita. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah Yesus adalah pusat kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti Simeon yang menemukan kedamaian dalam Yesus, kita juga harus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, harapan, dan kasih yang melampaui segala keadaan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai penerapan dalam hidup sehari-hari? Kita dapat memulai hari kita dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Biarkan sabda Tuhan membimbing langkah kita sepanjang hari. Dan dengan demikian kita juga akan semakin terlatih untuk melibatkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Bicarakan dengannya tentang kekhawatiran, sukacita, dan impian kita. Dan mintalah hikmat dan kekuatannya dalam menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Dalam situasi saat ini, banyak orang yang kehilangan iman di tengah tantangan zaman yang menggoda kita untuk tidak lagi berpengharapan pada Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini, marilah kita semakin memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Dengan demikian, hidup kita akan dipenuhi dengan makna, tujuan, dan kebahagiaan sejati. Semoga Tuhan memberkati kita